Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Di sini saya akan mencoba sedikit membahas mengenai tentang hukum memajang foto. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai tentang hukum memajang foto. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukum memajang foto itu dibolehkan. Mereka berdasarkan hasil ijtihad, karena memang di zaman Nabi kan gak ada foto ya, gak ada gambar yang dihasilkan oleh kamera gitu. Ada sebagian lagi yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwasanya hukum memajang foto itu muharramun ya, diharamkan, dilarang gitu. Nah, sebelum kita membahas mengenai tentang hukum memajang foto, maka alangkah baiknya kita sedikit membahas dulu tentang keistimewaan Bani Tamim ya, yang sudah dinas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti ini akan ada kaitannya dengan hukum memajang foto. Maka di dalam Musnad Ahmad, Qala berkata siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu ada seorang lelaki yang mencela atau menghina Bani Tamim ya. Maka Nabi berkata, La takul, janganlah engkau mengucap li Bani Tamim kepada turunan Tamim bin Mur illa khairon, melainkan ucapan yang baik. Nah, di sini ada larangan ya. Sudah dinas oleh Rasulullah, ada larangan kepada umat Islam, dilarang untuk mencela, mencaci maki keturunan Tamim bin Mur, apalagi sampai menganggapnya sesat. Nah, ini bahayanya, bahaya ini. Makanya sebenarnya kita ini sudah sekian lama kita ini diadu domba oleh ajaran-ajaran yang dibawa oleh ajaran-ajaran Dajjal yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah tuh. Nah, maka di sini kita harus ingat dengan hadis ini. Hati-hati ya. Rasulullah melarang mengucapkan sesuatu kecuali yang baik terhadap Bani Tamim. Kenapa? Fa innahum, maka sesungguhnya Bani Tamim atwalun nasi adalah orang-orang yang panjang rimahan tumbaknya ala Dajjal, melawan Dajjal. Tuh ya. Jadi Bani Tamim itu orang-orang yang panjang tumbaknya melawan Dajjal. Rawahu, sudah meriwayatkan kepada hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad, wa isnaduhu, dan sanadnya ini hadis sahihun, adalah sahih. Jelas ya. Wa qala idon, kemudian Nabi berkata lagi di dalam hadis yang lain, hum asadun nasi ala Dajjal, mereka itu Bani Tamim adalah orang-orang yang paling keras melawan Dajjal. Nah, ini sudah dinas oleh Rasulullah ya. Ini salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh kabilah Bani Tamim. Nah, makanya kita dilarang untuk mencela, mencaci maki mereka, apalagi sampai menganggap sesat, sebagaimana yang sudah terjadi sekarang nih di kalangan umat Islam Indonesia kan. Nah, hati-hati ini. Kemudian di dalam kitab At-Tabaqatul Kubro karangan Syekh Ibnu Sa'ad, qala berkata siapa Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Basri berkata, ma ahabbul qabaili ilayya ayyakun ashabi minha qabilatu Bani Tamim. Nah, sahabat-sahabatku yang paling aku sukai daripada qabilah-qabilah itu adalah qabilah Bani Tamim. Nah, jadi sahabat-sahabat Imam Hasan Basri yang paling disukai dari qabilah-qabilah itu ternyata adalah dari qabilah Bani Tamim. Kenapa? Lisiddati himpi dinillahi azza wajal, karena mereka itu Bani Tamim orang-orang yang paling keras, orang-orang yang paling teguh memegang agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Wasolabatihim, dan mereka Bani Tamim adalah orang-orang yang teguh fil haqi, di dalam memegang kebenaran. Nah, jelas ya. Kemudian fi manaqibil Imamil Ahmad, di dalam manakibnya Imam Ahmad, halaman 178. Qala, sudah berkata siapa Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, hum, mereka Bani Tamim ahlul Basrah, yaitu ahlul Basrah. Jadi pada waktu masa Imam Ahmad bin Hambal, di kota Basra itu dipenuhi oleh kabilah Bani Tamim ya. Wahum, dan mereka Bani Tamim, kata Ahmad bin Hambal, ahlus sunnati, adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wahum, dan mereka Bani Tamim, asadun nasi, adalah orang-orang yang paling keras ala ahlil bid'ah, atas memerangi ahlul bid'ah. Jelas ya. Nah, ini salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Bani Tamim. Mereka itu keras melawan Dajjal, mereka itu keras melawan kesirikan,
mereka itu teguh di dalam memegang kebenaran dan mereka itu paling keras melawan ahli bid'ah. Jelas ya? Nah, sekarang kita masuk kepada hukum foto nih. Hukum gambar yang dihasilkan oleh kamera nih. Fil Majmu'i lil Fatawa. Termaktub di dalam kitab Al-Majmu' al-Fatawa li Syekh karangan Syekh Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim jilid 5 halaman 383. Qala berkata siapa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah At-Tamimi. Nah, ini harusnya ada Tamimi nih. Berkata siapa seorang ulama Abdul Aziz bin Abdullah, yaitu dari keturunan Tamim bin Mur nih. Jadi ulama dari Bani Tamim nih. Nah, beliau menegaskan ta'liqus suwaril fotografiyati, adapun menggantungkan gambar yang dihasilkan oleh kamera ini ya, foto maksudnya nih. Nah, alal zudroni, ditempel di dinding fil makatibi, baik itu dinding yang ada di perpustakaan atau di sekolah di mana aja ya, wal gurofi dan dinding yang ada di kamar, wal majalisi dan dinding yang ada di majelis-majelis ta'lim misalnya, atau di tempat-tempat duduk misalnya, muharramun, maka itu menggantungkan foto hukumnya diharamkan. Nah, ini yang berpendapat ulama daripada Bani Tamim nih, maksudnya keturunan Tamim bin Mur nih ya. Nah, maka hati-hati, kita kembali kepada hadis Nabi. Awas, jangan sampai kita mencela, mencaci maki terhadap Bani Tamim, apalagi dari kalangan ulamanya. Apalagi sampai menganggap sesat, bahaya ini. Kata Syekh Abdul Aziz, diharamkan itu menggantungkan foto di dinding-dinding li umumil ahadisi sahihah, karena beliau mengambil daripada umumnya hadis yang sahih. Fitahrimi dzalik, di dalam keharamannya itu menggantungkan foto. Walu'ina, dan dilaknatlah siapa fa'iluhu, orang yang mengerjakan hal tersebut. Nah, ini menurut ulama dari kalangan Bani Tamim ya. Kemudian alasan si Abdul Aziz melarang atau memasukkan bahwa memajang foto bagian daripada jenis yang diharamkan, muharramun gitu ya. Itu ada 3 alasan. Ada 3 nih. Yang pertama, sababu tahrimi, sebab diharamkannya adalah huwa ma yu'addi ilaihi minal guluwi, karena dengan memajang foto di dinding itu akan menimbulkan yang namanya gulu. Nah, wa ta'dimi, dan ia akan mengakibatkan yang namanya pengagungan li ashabiha, terhadap pemiliknya. Nah, gitu ya. Jadi inilah yang dilarang. Inilah yang dilarang, alasan yang pertama nih. Karena ternyata dengan memajang foto itu bisa mengakibatkan rasa gulu dan juga pengagungan terhadap pemiliknya. Sebagaimana yang sudah terjadi nih di Indonesia nih umumnya ya, umat Islam gitu kan. Banyak kan orang-orang yang mengagungkan foto gitu kan. Wah, sampai gulu terhadap foto tersebut. Nah, ini termasuk haram ini. Ya, menurut ulama daripada Bani Tamim. Kama sebagaimana keterangan, kama waqali qaumin Nuhin, sebagaimana yang sudah terjadi terhadap kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini kaum Nabi Nuh dahulu seperti itu, ya, sampai gulu, sampai mengagungkan terhadap gambar-gambar kan gitu kan. Nah, jadi khawatir gitu, makanya beliau memasukkan memajang foto itu bagian daripada yang diharamkan gitu. Kemudian alasan yang kedua, bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti alasan yang kedua mengambil daripada hadis Nabi. Kata Nabi, la tadkhulul malaikatu, tidak akan masuk malaikat rahmah, baitan kepada rumah, fihi, yang mana di dalam rumah itu kalbun, ada anjing, wala suratun, dan ada gambarnya. Ya, jadi malaikat itu tidak akan masuknya kalau di dalam rumah itu ada anjing dan ada gambar. Nah, wal fotografiyatu, dan adapun gambar yang dihasilkan oleh kamera, dakhilatun, itu masuk fi umumi lafdi suratin, kepada umumnya lafaz surah. Nah, masuk kepada hadis ini, wala suratun ini. Nah, berarti diharamkan gitu. Jadi jelas ada dalilnya gitu. Nah, beda dengan yang berpendapat membolehkan, itu sebenarnya hanya berdasarkan hasil ijtihad gitu. Nah, kemudian yang ketiga alasannya, wa fi ta'liqiha, dan di dalam menggantungkan itu foto, gambar ya, baik itu gambar yang dari lukisan maupun gambar yang dihasilkan oleh kamera,
tasabbuhun, itu ada tasabbuh, ada penyerupaan bi'a'daillahi, terhadap musuh-musuh Allah, minal kupari, daripada orang-orang kafir, alladzina, yang mana mereka, yu'allikuna, selalu menggantungkan mereka itu, suwaro udomaihim, atas foto-foto pembesar-pembesar mereka. Nah ini jelas ya, alasan yang tiga inilah yang menjadikan bahwa memajang foto itu haram. Ini dalilnya ini, dan ini alasannya gitu. Nah, adapun nanti di bawah nih, amma suwaru allati la tu'allaku alal judroni, adapun gambar ya, baik gambar lukisan ataupun foto ya, yang tidak digantungkan di dinding, wa innama, tetapi itu foto itu tuhfatu, disimpan, fil albumati, di album, au fil juyubi, atau di saku-saku, lihajatin, karena ada hajat seperti KTP, paspor, pala baksa biha, maka itu hukumnya tidak mengapa. Boleh kalau ada hajat, bukan untuk di dinding, bukan untuk digantungkan gitu, boleh gitu. Nah ini menurut ulama dari kalangan Bani Tamim. Ya, maka kita kembali kepada hadis Nabi, hati-hati, jangan mengucapkan sesuatu kecuali yang baik kepada Bani Tamim, karena mereka itu adalah orang-orang yang paling keras melawan Dajjal, orang-orang yang paling keras melawan ahlul bid'ah, orang-orang yang paling keras terhadap kesyirikan, dan orang-orang yang teguh gitu ya, menurut siapa, Imam Hasan Basri, yang teguh terhadap memegang kebenaran. Nah, Syekh Abdul Aziz ini memang ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan beliau itu keturunan Tamim bin Mur, ada juga yang mengatakan beliau itu keturunan daripada Al-Ansor, ya, daripada Ansor ya. Nah, tapi yang jelas guru-guru beliau itu semuanya dari Bani Tamim. Ya. Tauhid, beliau di bidang tauhid gurunya dari Bani Tamim, ulama Bani Tamim. Akidah dan fikih beliau itu gurunya dari ulama Bani Tamim. Nah, gitu ya. Tapi di ini apa keterangan beliau itu salah satu keturunan Bani Tamim ya. An-nasabul kamil li Syekh Ibnu Baz ila Tamimin bin Mur, huwa Asy Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Bazan Al-Muhammadi Ad-Dawasiri At-Tamimi. Nah, jelas ya. Jadi dua pendapat ulama nih. Dari ulama kalangan Bani Tamim melarang untuk memajang foto karena dimasukkan kepada haram tadi, alasannya yang tiga tadi. Sebagian ulama berpendapat, diantaranya madhab Syafi'i ya ulamanya ya, membolehkan memajang foto karena berdasarkan hasil ijtihad. Nah, gimana tuh cara mengambilnya? Kan ada dua ulama beda pendapat nih. Kita kembali kepada hadis Nabi, bahwasanya ketika masuk akhir zaman akan datang yang namanya mubasyirot. Nah, jelas ya. Itu kan sudah jelas disabdakan oleh Nabi. Inna risalata wa nubuwata qadin qatas fala rasula ba'di wala nabiyya. Qala fasaqal dzalika 'alan nas. Faqala walakinil mubasyirot. Gitu kan? Ketika kerasulan dan kenabian sudah terputus, Anas bin Malik kemudian merasa khawatir nanti ke depan gimana ya Rasul umat ke depan, gitu kan? Tapi kata Nabi, walakinil mubasyirot. Gitu kan? Nanti akan ada yang namanya mubasyirot, yang disisakan daripada kenabian. Dan itu akan dibawa oleh satu orang lelaki muslim. Nah, sekarang sudah fakta datang mubasyirot itu dibawa oleh seorang pemuda dari Pakistan. Dan di dalam mubasyirotnya Allah menjelaskan bahwasanya memajang foto itu bagian daripada yang dilarang, bahkan syirik modern. Nah, jelas ya, berarti pendapatnya Bani Tamim itu lebih disukai, lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah memperjelas itu bagian daripada syirik modern. Dan perlu kita diingat juga, kita sekarang di akhir zaman, bahkan yang akan menjadi panglima perangnya Al-Mahdi itu adalah dari Bani Tamim, Su'aib bin Soleh. Karena mereka orang-orang yang keras terhadap melawan Dajjal, orang-orang yang keras melawan kesyirikan, orang-orang yang keras terhadap ahlul bid'ah, bukan keras menuduh orang nih, awas hati-hati ya. Bukan keras jadi kerasnya keras benar gitu, keras di dalam kebenaran gitu kan. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Wallahu a'lam bishawab.